Ini adalah contoh keladi yang rimbun. Dalam satu pohon itu memiliki banyak tangkai ya. Coba kita lihat. Oke. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Halo sahabat bunga dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Bintoro si tukang kebun. Mau kan pingin punya keladi tumbuh rimbun seperti ini, hanya dalam satu pohon tetapi banyak tangkai sehingga kelihatan rimbun. Untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan pencet tombol subscribe sekarang juga dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, untuk tahap yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah media tanam ya. Jadi media tanam yang digunakan itu usahakan gembur. Jika media tanam itu teman asal-asalan, tidak dikondisikan dengan baik, yang ada tanaman itu bukan tumbuh subur, tetapi justru lama-kelamaan akan kurus dan mati. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan itu ya, media tanam itu perlu dicatat dengan baik-baik. Apapun tanaman teman-teman semuanya, media tanam harus diperhatikan ya. Jadi komposisinya itu ya, selain tanah itu ya kalau bisa kompos ya, pupuk kandang, sekam yang sudah busuk, semuanya itu kok bisa difermentasikan sehingga tidak menimbulkan jamur yang bisa merusak tanaman. Oke. Untuk teman-teman yang masih bingung cara membuat media tanamnya, bisa tonton video saya yang ini ya. Itu akan membahas media tanam untuk berbagai jenis tanaman yang bisa teman-teman aplikasikan untuk tanaman hias teman-teman. Jadi nggak usah panjang lebar. Yang hal pokok yang perlu diperhatikan adalah media tanamnya ya. Jadi kalau bisa jangan tanahnya seperti ini ya. Nih, ini tanahnya tandus ini. Beda nih, keras-keras. Beda dengan yang keladi yang ini. Oke, dia teksturnya lebih lembut. Nah, jadi ini kompos, terus ada arang sekam, sekam busuk, kotoran ayam yang sudah difermentasikan. Ini adalah media tanamnya ya. Mau teman-teman tanam di pot, di polybag itu sama saja. Yang penting komposisinya itu harus sesuai dengan yang diharapkan oleh tanaman. Nah, oke teman-teman, untuk tahap yang kedua yang perlu teman perhatikan adalah pemilihan bibit. Nah, jadi teman-teman kalau mau memilih bibit keladi itu usahakan yang daunnya pendek, tangkainya pendek, tetapi sudah berdaun besar-besar ya. Itu ciri-ciri keladi yang subur. Nah, itu nantinya jika dirawat dengan baik akan subur seperti itu. Apapun jenis keladinya, jangan pilih keladi yang kurus tinggi langsing seperti ini ya. Ini keladi baret, tetapi daunnya memang 4, cuman kan kurus nih. Kurus, tinggi, tapi daunnya kecil-kecil. Ini ciri-ciri keladi yang tidak sehat ya. Dan untuk perawatannya itu perlu perawatan ekstra untuk mendapatkan keladi yang subur seperti itu. Jadi teman-teman, jika membeli bibit keladi atau diberi teman ya, kok bisa yang subur seperti ini, masih pendek tetapi ya daunnya sudah besar-besar ya. Beda dengan keladi ini. Oke, yang pertama carilah bibit yang seperti ini. Untuk tips yang ketiga teman-teman, jadi yang perlu teman perhatikan adalah teknik pemupukan ya. Selain media tanamnya sudah bagus, komposisinya sudah bagus, teman-teman harus melakukan pemupukan ya. Kita menggunakan NPK biru teman-teman. Ini nutrisi tambahan yang perlu diberikan kepada tanaman keladi kita. Jadi untuk pemupukannya saya bisa menggunakan butiran seperti ini atau bisa dicairkan terlebih dahulu ya. Untuk lebih mudahnya teman-teman cukup menaruh butiran seperti ini saja di sekitar tanaman keladi teman-teman ya. Jadi untuk tanaman keladinya seperti ini kita berikan sekitar 10 butir ya, 10 butir di pinggir. Nah seperti ini kita timbun ya, kita timbun dengan tanahnya
Oke. Lalu kita lakukan penyiraman. Pemupukan ini lakukanlah untuk tahap pengembangan seperti ini, itu saya lakukan 10 hari sekali ya, atau 1 bulan 3 kali. Tapi rutin. Jadi teman-teman, nutrisi yang ada, yang dibutuhkan oleh keladi itu akan tercukupi terus. Kita berikan NPK biru saja 3 kali dalam sebulan. Oke. Setelah kita lakukan pemupukan, kita lakukan penggemburan media ya. Jadi untuk yang media tanamnya seperti ini di dalam polybag itu bukan mudah. Kita cukup tekan-tekan seperti ini ya. Kita tekan-tekan merata. Tujuannya itu menggemburkan tanah ya. Terus kalau yang di pot gimana? Nah, kita bisa cungkit-cungkit ya. Kalau misalnya di pot itu bisa kita seperti ini. Kita lakukan ya penggemburan. Ya. Bisa gunakan kayu, oke, atau lidi seperti ini. Kita lakukan penggemburan ya. Lakukan ini setelah pemupukan. Tujuannya kenapa? Agar pupuk itu mudah diserap oleh tanaman. Terus oksigen yang ada di dalam tanah itu akan tercukupi karena tanah itu selalu gembur. Akar-akar akan tumbuh dengan baik dan mudah menyerap makanan yang dibutuhkan oleh keladi. Jadi, jika kita lakukan penggemburan seperti ini, keladi ini makanan tercukupi, akar mudah menyerap, dan akhirnya keladi akan tumbuh dengan baik. Oke, itu tahap yang harus teman-teman perhatikan. Dan tahap berikutnya yang teman-teman jangan sampai ketinggalan itu adalah penyiraman, teman-teman ya. Jadi, untuk tanaman keladi seperti ini, kita lakukan penyiraman. Untuk 1 pot kita lakukan penyiraman 1 liter air ya. Kita untuk 1 pot kita siram 1 liter air seperti ini ya. Kita kasih banyak air. Tujuannya apa? Lihat sampai berlambang seperti itu. Biar air tercukupi. Selain batangnya itu akan tumbuh tegak seperti itu, tidak lunglai seperti ini ya. Nah, ini juga tipsnya, kalau teman-teman punya keladi itu biasanya dicakak pakai lidi atau pakai kayu, dia kena panas lihat gini. Nah, itu penyiramannya itu kurang teman-teman. Ya. Jadi penyiraman harus dilakukan secara rutin. Dan keladi ini jangan pernah sekali-kali dijemur ya, teman-teman. Apalagi jemur seharian. Beda dengan mawar ya. Kalau mawar itu suka dengan panas, kalau bisa dijemur seharian. Tapi kalau keladi cukup matahari pagi saja. Dia suka tumbuh di bawah naungan. Jadi di bawah pohon besar itu akan sejuk dan membuat keladi ini tidak mudah terbakar daunnya dan pertumbuhannya akan semakin lebih cepat ya. Itu teknik yang perlu teman-teman perhatikan. Oke. Pemilihan bibit, media tanam, pemupukan secara teratur, penyiraman, penggemburan, dan penempatan keladi yang tepat itu akan membuat keladi teman-teman menjadi cepat rimbun seperti ini. Hanya 1 batang, tetapi memiliki banyak tangkai. Oke teman-teman, ini video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ragu, silahkan mencoba. Semoga teman-teman berhasil. Apa yang saya bisa, teman-teman juga bisa. Oke, salam sukses dari saya, Bintaro Si Tukang Kebun. Bye-bye.